Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Mu'allif hadzal kitab al-Imam Al-Qadhi Badruddin Muhammad ibn Ibrahim ibn Sa'dillah ibn Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i wa li jami' masyayikhina ila muntaha sanadihim wa li walidina wa li jami'il muslimin wal muslimat khususan li syuhada Palestin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-fasl tsani, pasal yang kedua, fi adabil alimi fi darsihi. Adab seorang alim di dalam pembelajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Fi adabil alimi fi darsihi. Adab seorang alim di dalam pembelajarannya. Fihi 12 nau'an. Di dalam pasal ini ada 12 jenis, 12 poin. Al-awwalu, yang pertama, idza azama 'ala majlis tadrisi tatahhara min al-hadathi wal khabathi wa tanazzafa wa tatayyaba wa labisa min ahsani thiyabihi al-la'iqah bihi baina ahli zamani qasidan bidzalika ta'zimal ilmi wa tabjilal syari'ah. Yang pertama, kata beliau, idza azama, jika seorang alim itu telah berazam. Azam itu niat tapi belum mengerjakan. Kalau niat itu saat mengerjakan, muqtarinan bil fi'li. Kalau azam itu niat tapi belum mengerjakan, tekad ya kita tahu. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika engkau telah berazam, telah bertekad, telah bersepakat tentang satu urusan, maka serahkanlah urusannya kepada Allah. Jadi jika orang alim itu telah berazam ala majlis tadris, untuk hadir mengisi di majlis tadris, pelajaran, tatahhara minal hadathi wal khabathi, maka hendaklah dia membersihkan, mensucikan dirinya dari hadas wal khabas, dari hadas dan khabas. Hadas itu bisa hadas asghar, bisa hadas akbar. Kalau khabas itu najis, bisa najis mughalladhah, mutawassithah, atau apa? Mukhaffafah. Wa tanazzafa, lalu dia membersihkan dirinya, mandi ya, dianjurkan. Wa tatayyaba, lalu mengenakan harum-haruman. Makanya santri harus punya parfum, ya kan? Jangan sampai kawan tidak nyaman duduk di sebelahnya. Nah, ini termasuk kenikmatan penduduk surga. Itu adalah surga itu harum, tempatnya harum, orangnya harum. Walabisa min ahsani thiyabih,
lalu dia mengenakan pakaian yang terbaik dari baju yang dia punya, min ahsani thiyabi, bukan berarti harus baru, tapi yang terbaik, ya, yang paling larang mungkin dari seluruh baju yang dia punya, yang paling hanyar mungkin, pokoknya yang paling ahsan yang dia punya. Min ahsani thiyabihil laiqah, yang memang layak bihi dengannya, baina ahli zamanih, di antara ahli zamannya. Di zaman itu secara umum untuk baju majelis ini dari dulu sampai sekarang itu ya yang afdal, yang disunahkan warnanya putih, gitu kan. Sebagaimana dasarnya adalah hadis Jibril yang menemui Nabi, rambutnya hitam, rapi, tersusun, bajunya putih, sangat putih, tidak ada debu, tidak ada kotoran. Padahal la ya'rifuhu ahadun minas sahabah, tidak seorang pun yang mengenalnya. Tapi saya itu malaikat Jibril tampil dengan tampilan yang terbaik. Maka demikianlah ketika kita hadir di majelis ilmu, khususnya ketika antum yang menjadi penceramahnya, jadi tuan gurunya, ya tampillah dengan tampilan yang terbaik, jangan seadanya, digosok bajunya, jangan kada digosok. Apa niatnya? Qasidan bidzalika ta'zimal ilmi. Ya, maksud bidzalik yang sedemikian itulah ta'zimal ilmi, untuk mengagungkan ilmu. Jadi bukan untuk keagungan diri kita, bukan supaya orang ta'zim ke kita, bukan supaya orang cium tangan ke kita, bukan, ya. Tapi kita niatnya tadi ta'zimal ilmi. Ya, antum lihat kemarin waktu tabligh akbar kan, ya. Lain juga pakai baju putih, pakai surban, imamahnya ala Turki, lain juga dikira orang syekh, padahal lain syekh. Jadi ujar Ustaz Zulfaqar Ali, anak kira syekh dari mana tadi? Mohon kita tulun bacul aja guru ya, jangan gitu. Jadi ta'zimul ilmi, niatkan itu untuk ta'zim. Yang hadir itu kan orang-orang soleh, jumlahnya banyak. Antum yang parkir sampai kewalahan gitu kan, di dalam penuh, di luar penuh, di gedung di belakang itu untuk biasa walimatul auras penuh juga. Nah, jadi kita muliakan ilmu, termasuk kita memuliakan yang hadir dengan penampilan terbaik yang kita bisa lakukan. Sudah kan kemarin saya ceritakan, ya kalau ngisi majelis jangan pakai kopiah yang mana? Ada dari contohnya. Yang minimal kayak Habibie, kayak Pikro, minimal. Ya. Kalau kopiah hirang ini di Martapura tidak lazim. Ya, kopiah hirang, kiai-kiai Jawa biasa. Tapi kalau di Martapura aneh, ya. Kopiah hirang, adalah di Martapura melihat ban santri, ban tuan guru kopiah hirang itu hampir kededa. Nah, jadi aurafnya lain. Kalau di Martapura putih itu, Bang. Kalau di Jawa gitu tuh, Bang, yang kopiah-kopiah hirang. Nah, kalau MDM ini bebas aja. Bisa putih, bisa hirang. Karena di sini ada Jawa, ada Banjar. Padahal di sini jauh ke dalam sedikit itu Martapura juga, Martapura lama. Jadi kalau di sana Martapura baru, di sini Martapura lama. Jadi Tuhan di sini Martapuranya. Ini masuk pondok pesantren Al Amin di belakang tuh Martapura lama. Nah itu. Jadi qasidan bidzalika ta'zimal ilmi wa tabjil syariah, dan untuk memuliakan syariah. Karena yang kita sampaikan ini ilmullah, ilmunya Allah, Al-Qur'an, As-Sunnah, ilmu-ilmu syariah. Jadi itulah kita berpakaian bagus, terbaik yang kita bisa tampilkan itu bukan untuk ta'zimun nafsi, tapi untuk ta'zimul ilmi wa tabjilas syariah, memuliakan syariah. Karena Malikun radhiyallahu ta'ala anhu, gurunya Imam Syafi'i, Imam Malik bin Anas,
idza ja'ahun nasu li talabil hadis, jika datang kepadanya orang untuk belajar hadis, igtasala, sidin mandi dulu. Takone sidin nak takon apa? Hadis, hadang dulu mandi aja sidin. Man betakon apa? Fikih, kada mandi sidin. Wa tatayyaba, lalu sidin pakai harum-haruman. Wala bisa thiyaban jududan, lalu beliau mengenakan pakaian yang baru. Insyaallah. Jadi banyak sidin ini stok baju baru. Saban orang bertakon hadis baju baru. Tapi mungkin bisa dipahami di sini terbaru gitulah. Dari sekian baju yang ada, itu baju terbaru yang beliau punya. Wa wada'a rida'ahu 'ala ra'sih. Kemudian beliau meletakkan ridanya, selendang beliau di atas kepala. Jadi diandak sidin di atas kepala gini kan. Kayak Zaid tadi tuh. Waktu asar. Nah, di anusidin. Rida itu kan selendang. Nah, nutup kepala. Selanjutnya ya kalau summa yajlisu ala minassatin. Kemudian beliau duduk di atas minassah. Minassah itu tempat yang tinggi. Kursilah menurut. Jadi artinya guru itu bandak di kursi lebih tinggi pada murid itu biasa. Termasuk di sini dicontohkan oleh Imam Malik bin Anas. Wala yazalu yubakhiru bil 'ud hatta yafrugha. Dan sidin terus-menerus membakar 'ud, kayu ya. 'Ud itu kayu bukhur untuk pengharum ruangan, hatta yafrugha, sampai selesai majelis hadis. Supaya apa? Supaya ruangannya ikut harum. Jadi bukan beliaunya saja yang harum, bukan cuman baju beliau yang harum, tapi ruangannya pun beliau buat harum. Caranya dengan tadi membakar bukhur. Ini kebiasaan para ulama. Jadi bagus juga kita malam Ahad yang kajian Bidayatul Hidayah, kita adakan bukhurnya, disediakan anggarannya oleh pondok kan. Tiap malam Sabtu pasang bukhur gitu. Waqala, kemudian beliau berkata, uhibbu an u'azzima hadits Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jarsidin, saya senang, saya itu mengagungkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu cara beliau takzim terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma yusalli rak'atayil istikharah. Kemudian ini tuntung sudahlah qaulnya Imam Malik tadi sampai uhibbu an u'azzima hadits Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata musannif, summa yusalli rak'atayil istikharah. Kemudian hendaklah orang alim yang hendak mengajar tadi, ngisi maulid kah, ngisi ceramah Isra Mi'raj kah, salat 2 rakaat istikharah, meminta kebaikan dari Allah. Ini bukan istikharah tulak kah, kada kah? Sekalinya hati pina begretek kada tulak arau. Bingung kan panitia? Jadi istikharah di sini salat untuk meminta kebaikan. Bukan untuk memilih mana yang lebih baik, satu dari 2 hal. Berangkatkah kada? Jelas kalau nya taklim berangkat itu baik. Jadi bukan untuk dipilih, tapi memang satu-satunya pilihan. In lam yakun waqta karahatin, jika itu bukan di waktu yang dimakruhkan. Makruh dengan makruh tahrim di sini maksudnya. Menurut mazhab Imam Syafi'i, yakni ada 5 waktu ba'da salat subuh, ya, ketika terbit matahari, ketika istiwa matahari persis di atas kepala, ketika ba'da salat asar seperti sekarang nih, dan ketika tenggelamnya matahari. 5 waktu. Nyala jaga tuh sambil nyala jelas ya.
Wa yanwi nasral ilmi wa ta'limahu. Hendaklah orang alim itu ketika dia mengajar itu dia niatkan menyebarkan ilmu, wa ta'limahu dan mengajarkannya. Nah, kalau tadi itu ta'zimal ilmi wa tabjilal syariah itu niat untuk memakai baju yang bagus tadi, pakai parfum dan seterusnya. Kalau ini niat mengajar. Jadi niat mengajar apa? Nasrul ilmi itu yang pertama. Menyebarkan ilmu. Karena kalau tidak disebarkan ilmu ini akan hilang. Maka kita berusaha ya memfardukan diri kita untuk mengambil bagian dalam hal nasrul ilmi. Maka antum nih misalkan kada berataan jadi mu'alim misalkan, tidak semuanya jadi pengajar, tidak semuanya jadi ustadz, penceramah, tapi tetap usahakan antum nasrul ilmi. Misalkan ada yang melanjutkan usaha abahnya berjualan bakso misalkan. Nah, misal buka majelis seminggu sekali barang. Jangan kada. Ada yang jadi desain grafis misalnya. Buka majelis seminggu sekali, Pak. Padahal harus banyak yang hadir. Barang berlima kah, bersepuluh kah. Yang penting tadi niatnya nasrul ilmi. Karena kalau tidak diajarkan ilmu itu hilang. Jar Ibn al-Mubarak, idza katamal alimu ilmahu, jika orang alim itu menyembunyikan ilmunya, dia tidak mengajar. Apa jar sidin? Ubtuliya, maka dia akan ditimpa bala. Jadi yang pertama jar sidin balanya adalah yunas, dibuat dia lupa. Ilmu yang dia telah pelajari itu hilang karena dia tidak mengajar. Yang kedua, jasidin imma bimautil qalbi. Yang kedua bisa jadi dengan matinya hati. Nah, dengan mengajar ini kita menasihati diri kita. Bacakan kitabnya nah. Menasihati santri iya, menasihati diri kita iya juga. Dengan menasihati diri kita, hati kita kemudian menjadi hidup. Ternasihati. Oh, tadi ulun menyampaikan gitu. Harusnya ulun gitu. Ulun hendak menyampaikan ini, ulun amalkan berdahulu. Nah, begitu. Dan yang ketiga, fitnah bagi orang alim yang menyembunyikan ilmu itu adalah auyat ba'usultan. Dia menjadi pengikut penguasa. Menjadi stempel kezaliman penguasa. Nah, itu. Jadi niatkan tadi nasral ilmi wa ta'limahu. Wa bathal fawaidis syariah, wa bathal fawaidis syar'iyyah. Dan niat yang selanjutnya adalah niatkan membagikan, menyebarkan faidah-faidah syariah, manfaat-manfaat syariah. Dengan belajar, dengan mengajar, akhirnya orang yang kurang paham syarat, rukun, pembatal salat jadi paham. Dengan pian mengajar, orang yang tidak paham syarat, rukun, pembatal puasa jadi paham. Dengan mengajar, ibu-ibu yang kada paham batas-batas auratnya jadi paham. Dengan pian ajar, akhirnya orang tahu bagaimana bersikap terhadap persoalan Palestina. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu membagikan faidah syariah. Wa tabligha ahkamillahi ta'ala allati tumina 'alaiha wa umira bi bayaniha. Lalu yang selanjutnya niatkan itu tabligh, menyampaikan apa yang disampaikan hukum-hukum Allah taala yang diamanahkan, ya Allah amanahkan kepada kita 'alaiha, di atas hukum-hukum syariah tersebut, wa umira bi bayaniha, dan diperintahkan untuk menjelaskannya. Tabligh gitu. Wal izdiyada minal ilm. Nah, niatkan juga dengan mengajar itu lalu bertambah ilmu kita. Izdiyad, bertambah. Asalnya kada paham, begitu mengajar alhamdulillah jadi paham. Kenapa? Karena ketika hendak mengajar kita mau kada mau belajar. Kan gitu. Nah, dan belajarnya sungguh-sungguh. Tidak seperti waktu nyantri dulu sambil goreng gin kawa istilahnya. Sambil ngelamun gin bisa.
Tapi kalau kita hendak mengajar kayak antum jadi mentor tuh, mau kada mau harus mutolaah dulu, belajar dulu kata demi kata, huruf demi huruf, harus pas harokatnya. Kalau salah karena menyebarkan kesalahan, ini amanah, ya kan? Jadi tidak berusaha satu huruf pun jangan sampai salah, jangan asal-asalan, karena ini amanah. Nah akhirnya alim karena kerancakan mengajar. Waktu menulis buku 5 jurus tuh gini, tapi paham juga sebahagiannya. Tapi begitu sambil menulis ditambahi karena ada revisi, alhamdulillah makin paham, makin. Menulis buku fikih umrah tuh, sambil membukai kitab yang masih. Nah akhirnya berikit, bertambah ilmu. Jadi bertambah ilmu itu dengan mengajar di antaranya. Maka bersyukurlah orang-orang yang Allah beri kesempatan untuk mengajar. Banyak orang lulusan pondok pesantren tapi tidak berkesempatan untuk mengajar, akhirnya ilmunya mandek. Itu banyak. Nah, makanya berdoalah kepada Allah mudah-mudahan diberikan kesempatan untuk mengajarkan ilmu. Nah, di rumah tangga kan, misalkan kepala keluarga, bacakan hadis, bacakan apa. Misalkan kada panggung di luar, di rumah barang. Ngajar di sekolah, ada di pondok di sekolah, ceramah dulu 15 menit sebelum mengajar. Nah, jadi intinya usahakan untuk terus mengajar. Terus niat selanjutnya wa izharas shawabi war ruju'a ilal haqqi. Dan niatkan ketika mengajar itulah izharas shawab, menampakkan kebenaran. War ruju'a ilal haqq, dan kembali kepada kebenaran. Jadi Abu Yani Bahari Tuhuk sudah hadir di forum-forum debat, diskusi, seminar, baik sebagai peserta lalu bertanya atau sebagai pembicara. Misalkan di Jogja dulu ada debat diadakan oleh TVRI Jogja. Hadir kita sebagai juru bicara. Nah, niatkan ketika kita sebagai juru bicara itu, sebagai natik itu, izharus shawab, izharud din, izharul haq. Amun kita dihina orang kada apa-apa, amun kita disalah-salahkan orang kada apa-apa, tapi jangan sampai din kita ini nah dihina orang, jangan sampai din kita ini nah disalah-salahkan orang, jangan sampai din kita ini nah dihinakan orang. Nah, bagaimana caranya supaya din kita ini ya'lu wa la yu'la alaih? Kita lah nasiruddinnya, kitalah pembela-pembelanya. Maka di forum seminar, forum debat, tunjukkan hujjah antum, tunjukkan kekuatan argumentasi antum, ketajaman analisis antum, sekaligus membantah kesalahan pemikiran yang salah. Tujuannya apa? Izharuddin, izharul haq. Jadi bukan untuk idharun nafs, bukan untuk syuhratun nafsi, bukan untuk keterkenalan diri, bukan, tapi idharuddin. Nah, niatnya tadi itu menang debat. Kalau kita yakin apa yang kita bawa benar, harus menang, tapi dalam rangka idharul haq, dalam rangka idharuddin. Maka jangan sampai kemudian kita ini motivasi ini ya, jangan sampai disebabkan diri kita lalu din kita ini tertuduh. Oke, itu sekalinya orang Islam koruptor banyak, karena ngarannya Abdullah, kan ada dulu koruptor namanya Amin Abdullah, ngarannya Amin terpercaya, Abdullah pulang, makanya koruptor. Kalau dia disebut koruptor nggak apa-apa, nanti kalau dikaitkan orang, oh ternyata di Indonesia itu kebanyakan koruptornya muslim, kira-kira dasar Islam tuh mengajari korupsi kayak. Nah itu jangan sampai. Kalau kita di satu jamaah, jangan sampai jamaah kita yang itu adalah mendakwahkan Islam dituduh macam-macam gara-gara kita misal kada bisa baca Quran, tajwidnya lapas. Jamaah dituduh gara-gara kita yang kada sungguh-sungguh belajar Quran. Nah itu. Anak menegakkan syariah aja, baca Quran kada bisa. Anak menegakkan syariah aja, sekalinya bermuamalah luput janji.
harusnya bagi hasil dengan nisbah disepakati, duit orang dibawa. Nah, misalkan itu bukan hanya diri kita, tapi dikait-kaitkan dengan yang lain. Nah, sama di pondok nih, jangan sampai pondok ini dituduh, oh cocok kayak sampahnya banyak, pondok pesantren. Oh cocok kayak WC-nya bau, pondok pesantren. Oh cocok kayak orangnya di dalamnya gatalan, kena skabia segala macam, pondok pesantren. Pahamlah? Jangan sampai pondok pesantren itu kena tuduh rigat, sampahnya berhamburan, orangnya bajunya bau karena jarang ditapas. Oh pondok pesantren. Sampai ada kan mun kada suah gatalan belum nyantri lagi jar. Itu mitos apa fakta itu? Harusnya kalau bisa sehat kenapa tidak? Kalau bisa bersih kenapa tidak? Bukankah di kitab-kitab fikih yang kali pertama dibahas itu masalah thaharah, masalah kebersihan? Betul? Ya kan? Harusnya umat Islam itu umat yang paling bersih. Sampah itu di bak sampah usahakan tiap hari dibuang atau dibakar. Kelas. Wal ijtima'a ala dzikrillah, dan niatkan istima' berkumpul untuk zikir kepada Allah Ta'ala. Wassalama ila ikhwanihi ala ikhwanihi minal muslimin, dan menyebarkan salam kepada saudara-saudaranya dari kalangan kaum muslimin. Wa du'a lis salafil salihin, dan kemudian berdoa yang tujuan doanya itu untuk para salafus saleh. Wan arahkan ke At-tsani, yang kedua, idza kharaja min baitihi da'a bid-du'a'i sahihi 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, jika seorang alim itu keluar dari rumahnya, hendaklah dia berdoa dengan doa yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa, yaitu Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau, an adilla, dari menyesatkan, au udalla, atau disesatkan, au azilla au uzalla, atau menyimpangkan atau disimpangkan, au azlima au uzlama, atau berbuat zalim atau dizalimi, au ajhala au yujhala alayya, atau menjadikan orang bodoh atau dibodohkan. Azza jaruka, aku berlindung kepada Engkau. Wa jalla thana'uka, dan maha mulia pujian kepada Engkau. Wala ilaha ghairuk, dan tiada ilah kecuali Engkau. Thumma yaqul, kemudian membaca bismillah wa billah hasbiyallah. Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Wa billah, dan karena Allah. Beda ya. Bismillah itu dengan asma Allah. Artinya sudah mencakup 99 asma Allah di sana. Kita beristi'anah, bertabarruk, ya minta pertolongan, bertabarruk, minta barokah dengan perantaraan, dengan bertawassul dengan asma Allah. Wabillah, itu secara khusus kita menyebut satu dari 99 asma Allah, yakni Allah. Lafaz Allah itu adalah nama bagi Allah. Dan itu nama Allah yang paling agung, nama Allah yang paling banyak disebut di dalam Al-Quranul Karim. InsyaAllah nanti kita akan kaji khusus kitab Asma'ul Husna, Jalan Menuju Ma'rifatullah, InsyaAllah. Setelah hatam kitab Bidayatul Hidayah. Hasbi Allah, cukup bagiku Allah. Wa tawakkaltu 'ala Allah, dan aku berwakil kepada Allah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim,
dan tiada daya, tiada kuasa kecuali milik Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Allahumma tsabbit janani, ya Allah kokohkanlah hatiku, wa adilil haqqa ala lisani, dan kumpulkanlah kebenaran di atas lisanku. Nah, antum hafali doanya. Kalau Abuya biasanya itu, Allahumma nasta'inu bika wa natawakkalu 'alaika hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ada tuh di kumpulan doa, salawat dan zikir amaliyah harian santri MDM. Itu doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini kalau berdoa diijabah, kalau memanah kada suah luput. Nah, kita masih banyak luputnya, hilang anak panahnya karena melacung kemana. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas kalau sudah membidik tidak pernah luput. Itu karomah beliau. Kalau berdoa, doanya diijabah. Dan beliau pemimpin perang Qadisiyah yang lalu mengalahkan tentara Persia yang panglimanya yaitu Rustum. Dan setelah itu tumbanglah Imperium Persia. Yang berdoa dengan doa itu beliau kaum muslimin menyeberangi sungai Dajlah. Kuda dan orang-orang itu berjalan di atas sungai. Kalau antum hendak berjalan di atas sungai, amalkan doa itu. Insya Allah tercabur. Insya Allah tetap tinggal. Karena karomah itu kada sembarangan. Ada waktu, tempat dan keadaan. Nah, kada sembarang keadaan kita. Nah, tapi yang jelas dari doa itu kita berwakil kepada Allah. Allahumma nasta'inu bika, ya Allah kami meminta pertolongan kepada Engkau, wa natawakkalu 'alaika, berwakil kepada Engkau, hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Engkau sebagai penolong dan sebagai wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, sebaik-baik penolong dan sebagai pelindung dan penolong, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, kita amalkan itu. Jadi jangan sampai di hati kita itu bahwa yang sanggup menjadikan kita itu bisa bicara, bisa orasi segala macam itu diri kita. Jadi kita itu sanggup karena disanggupkan oleh Allah Ta'ala, mampu karena dimampukan oleh Allah Ta'ala. Kalau bagus itu karena memang izin dan pertolongan Allah Ta'ala. Tawakal Allah. Kalau ada dalam hati kita merasa sanggup, merasa mampu, ini udah biasa aja. Lihat aja, ada aja kesalahan. Ada saja kesalahan yang membuat kita malu kemudian. Kalau khatib Jumat ketinggalan rukun misalkan, na'udzubillah. Gara-gara kita merasa udah ini khutbah saya yang ke-505 kali misalkan. Kada usah persiapan. Atau kada usah merasa berwakil kepada Allah tadi. Kadang kita kada sempat lagi menyiapkan, waktu mepet, agenda banyak. Tapi yang penting tawakul Allahnya itu jangan hilang. Kalau masalah persiapan mungkin karena itu sudah yang kesekian kali disampaikan, kada perlu persiapan, kada apa-apa. Tapi yang penting hati itu ditata. Hendak naik khutbah, hendak naik ceramah, wakilkan urusan kita kepada Allah. Jadi bila kita berwakil kepada Allah itu insya Allah dimudahkan. Jujuran tak? Dimudahkan. Kalaupun gagal, kita tidak kecewa. Ini hanya saja kejadian. Abuya itu kan masih disertasi nih, belum selesai, mau ujian terbuka. Di antara tahapan disertasi itu ada namanya uji plagiasi. Uji plagiasi itu untuk mengecek karya kita itu adakah meniru punya orang lain. Nah, kalau tesis itu 20% maksimal. Kalau skripsi boleh maksimal 50%. Kalau disertasi 20%. Nah, padahal kalau kita menulis di atas itu ada kalimat yang sama, kita tulis lagi di halaman-halaman selanjutnya, itu sudah tercatat sebagai plagiasi. Plagiasi terhadap karya sendiri, di dalam karya itu sendiri. Jadi kita kada boleh mengolah kalimat yang sama persis. Terus nama-nama orang itu kan tidak mungkin kita ganti. Nama lembaga tidak mungkin kita ganti. Nama undang-undang, nama fatwa, segala macam tidak mungkin kita ganti.
maka mau tidak mau pasti terkena plagiasi. Makanya dikasih toleransi 20%. Nah, saat kita itu ada perasaan mampu aja nih. Kenapakah? Asalnya 19%. Begitu diedit sedikit naik jadi 26%. Diedit lagi timbul naik jadi 34%. Ayo, ada pusang lah. Akhirnya siang malam menggawe di antara kesibukan ceramah, ngajar, sisa-sisa waktu digawe. Sambil ngajar, ngasih latihan ke anak-anak, bekerja. Ada waktu pagi-pagi kerja. Pokoknya ada waktu digawe, ada waktu digawe. Nah, terakhir itu kemudian tadi Allah ulun bewakil sudah lan pian. Apapun hasilnya ulun serahkan kepada pian. Ya ridho tadi. Ya lalu jadi meme yang antum buat kemarin. Ridho itu adalah amal hati ya, yang membuat seseorang tegar saat tidak mampu meraih apa yang diingini dan saat apa dan siapa yang dicintainya pergi. Dia tetap tegar. Nah, akhirnya tadi tawakal, berwakil kepada Allah. Begitu dikirim, jadi ini cerita lah agak detail sedikit. Kada langsung ke UIN, tapi ada kawan di Unlam, Pak Ananta ngaranya. Dia punya alatnya, karena dia pejabat di kampus. Minta tolong pengcekkan dulu di Unlam. Begitu dicek di Unlam, hasilnya 16%. Masya Allah kan, asalnya dari 26, 34, tiba-tiba jadi 16%. Kirimlah ke kampus ke UIN. Kada dipadahkan yang 16% nih, simpan dulu. Gasan bahan membahas ya nak. Kalau misalkan di UIN tiba-tiba hasilnya lebih 20%, hanya kita keluarkan di Unlam. Kenapa Pak? Di Unlam 16%, kenapa? Di kampus maka lebih dari 20% misalkan. Padahal mesinnya sama, alatnya sama. Ditunggu beberapa hari. Sebenarnya keluar kemarin laporannya, alhamdulillah, tembus sertifikat. Alhamdulillah. Jadi ketika kita berwakil kepada Allah, insya Allah urusan itu dimudahkan. Tapi sekarangnya muncul lagi masalah lain. Nah itu Bang, hidup itu kumpulan masalah. Jadi untuk bisa ujian terbuka, ini cerita lagi supaya antum tahu. Untuk meraih titel doktor, nah itu perjuangannya susah luar biasa. Itu diantara syaratnya harus mengikuti seminar internasional. Kemudian makalah kita itu diprosedingkan masuk menjadi jurnal. Jurnal itu bertingkat-tingkat. Nah, jurnalnya harus tingkat internasional. Nah, Abu Yahya itu sudah ikut setahun yang lalu seminar internasional di Gontor, Unida. Sudah masuk, ternyata itu harus dapat ISBN. Nah, berkali-kali itu ISBN-nya tidak tembus-tembus juga. Katanya ada perubahan aturan segala macam. Sampai setahun belum keluar-keluar juga. Akhirnya takang lagi di situ. Ridho tadi Bang, akhirnya kita hendak mencapai sesuatu tapi belum sampai. Ridhokan saja. Kalaupun tidak selesai tahun ini mungkin tahun depan. Yang jelas nanti 6 Desember dibawa Ibu umroh aja. Dibawa Batanang. Melapor lagi menghadap Allah Ta'ala. Meskipun menghadap itu kan bisa di mana saja, ya kan? Tapi kalau kita menghadap langsung di tempat yang lebih mustajab, insya Allah lebih mudah untuk dikabulkan. Buat tulak umroh aja. Jadi ini kadang memikirkan lagi dah. Kan tinggal mahadang aja lagi kan. Mahadang berubah aturan. Mahadang yang diurus tadi itu tembus. Apalagi sudah. Tawakal tu Allah aja lagi. Banyak-banyak berdoa. Mudah-mudahan karena hasilnya Allah mudahkan. Amin Allahumma. Nah, tapi tadi ya, intinya ketika kita berserah kepada Allah, ketika berwakil kepada Allah, insya Allah urusan itu menjadi lebih mudah. Jadi rumusnya tawakal tu Allah. Dan itu amal hati. Andakannya di hati. Adapun zikir itu untuk membantu menguatkan yang di hati. Nah, lalu juga baca tadi Allahumma tsabbit janabi wa adiril haqqa al-lisani. Ya Allah, kokohkanlah hatiku dan kumpulkanlah kebenaran di lisanku. Itu sama saja dengan doa Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu
qauli. Baca itu sebelum majelis. Mudah-mudahan dilepas itu ikatan-ikatan di mulut kita sehingga kita sulit ngomong, sulit bicara. Mudah-mudahan dengan begitu dimudahkan lisan dan orang yang mendengarnya kemudian diberikan kepahaman. Kan kita ini menyampaikan perkara-perkara yang berat, perkara-perkara yang sulit. Nah, tapi bagaimana yang berat, yang sulit itu dimudahkan orang untuk memahami. Kenapakah mendengar ceramah pian itu rasa nyaman mendengar, mudah dipahami. Nah, biar misal orang mendengar menyambat gitu. Nah, itu karena tadi Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Jadikan mereka paham apa yang aku ucapkan. Wa yudimu dzikrallahi ta'ala ila ayyasila ila majlisi tadris. Dan dawamkanlah mengingat Allah. Terus zikir sepanjang jalan, bawa sholawat. Ya. Bepandir kalau dibawa bepandir jalan orang, atau bepandir kalau untuk keperluan di majelis itu. Takon ini karena jamaahnya lakian binian kah atau lakian aja? Jamaahnya ini kebanyakan apa sukunya? Jawa aja. Jawa separuh, Banjar separuh. Oh, tahu kita. Supaya kalau antum bisa bahasa Jawa keluarkan sedikit-sedikit. Ya, supaya yang Jawa senang juga. Gitu kan? Makanya para mubalik itu harus punya kemampuan banyak bahasa. Bahasa Jawa bisa, bahasa Banjar bisa, bahasa Madura bisa, bahasa Sunda bisa, bahasa Arab bisa, bahasa isyarat sudahnya. Ya kan? Nah, sesekali kita bertakon boleh. Tapi tadi dawamkan zikir kepada Allah. Fa idza wasala ilaihi, jika sampai ke tempat majelis, sallama ala man hadara, sampaikan salam kepada orang yang hadir. Assalamualaikum wa shalla rakaatain, kemudian salatlah 2 rakaat in lam yakun waqta karahatin. Jika itu bukan waktu yang dimakruhkan dan memang ada waktunya. Masuk ke masjid, tahiyatul masjid. Ya, kalau ada waktunya, kalau sudah dihadang orang ya langsung dahulukan yang wajib atas yang sunnah. Fa in kana masjidan ta'akkadat mutlaqan. Kalau tempatnya itu di masjid, maka itu ditekankan, ta'akkada ditekankan secara mutlak. Tsumma yad'ullaha ta'ala bitaufiqi wal inayati wal ismati. Kemudian berdoalah kepada Allah Ta'ala untuk memperoleh taufik. Apa itu taufik? Dimudahkannya menjalankan perintah Allah, dimudahkan menjauhi larangan Allah. Minta inayah, minta pertolongan kepada Allah, minta ismah, penjagaan kepada Allah. Wa yajlisu mustaqbilal qiblah, dan jika memungkinkan duduklah menghadap kiblat. Kalau memungkinkan. In amkana, jika memungkinkan. Biwaqarin wasakinatin, dengan bersahaja, waqarin wasakinatin, dengan tenang, jangan goyang-goyang. Duduk kada tenang. Kenapa guru pian-pian kada nyaman duduk? Bisul nangai. Oh, bisul. Kepada guru nyaman kami pasang akan bantal. Ya kan Imam Syafi'i itu kena beliau ambien, karena banyak beliau duduk ngisi majelis, menulis, lalu akhirnya ambien sih. Jadi bagus juga tuan guru ya, itu diandaki kursi yang empuk gitu. Ya kan, karena sidin tuha sudah menlawas duduk sakit pinggang, nambah kursi bagus saja. Wa tawadhu'in, dalam keadaan yang tawadhu, jangan tegak terus kepala ke atas. Ya. Seperti menampakkan kesombongan. Jadi rata lah, pandangan tuh rata atau menunduk sedikit. Memandang itu jangan tajam. Mencongangi orang mencongang benar. Yang boy-boy lahir ya. Tuan gurunya boy-boy lahir ini. Ya, melihat tuh yang soft, yang lembut. Jangan tajam memandangnya
terhadap seseorang lama gitu dipandang. Kikuk orang yang dipandangi. Kikuk tau apa? Apa? Karena nyaman, ngalih. Kenapa dicengangi banalan sidin? Wa khusyu'in, dan khusyuk. Kemudian duduklah mutarabbi'an, bersila, au ghaira dzalik, atau yang selainnya, mimma lam yukrahu minal jilsat, dari duduk-duduk yang tidak dimakruhkan. Bagaimana duduk yang dimakruhkan? Wala yajlisu mu'qiyan. Mu'qiyan itu didabit tanya Abuya, duduk iftirash. Seperti duduk iftirash tapi kaki didirikan. Nah, itu namanya mu'qiyan. Jadi jangan duduk mu'qiyan. Duduk iftirash itu kan begini, ya kan? Nah, ini duduk di kaki kiri. Nah, tapi ini kayak ini duduknya, nah. Hendak maisi majelis duduk kayak ini. Hah? Apa? Ini duduk makan, menghadapi makanan. Itu mu'qiyan. Makanya pernah kalau antum ditegur pas majelis, duduk kayak ini. Ini duduk makruh ketika majelis. Ini duduk makan. Ada videonya kada kesini. Nah, kemudian jangan juga wala mustaufizan, yaitu duduk jongkok. Kalau duduk jongkok, ya kayak buang air tuh, ya, gitu majelis. Wala rafi'an ihda rijlaih alal ikhra, jangan juga mengangkat satu kaki atas kaki yang lain. Wala madan rijlaih au ihdahuma min ghairi udhrin, jangan juga menjulurkan madan rijlaih dua kakinya, au ihdahuma atau salah satu dari keduanya, min ghairi udhrin, tanpa ada uzur. Jadi behunjur, tenang. Jangan di majelis ilmu behunjur batis itu jangan. Disebut wala di sini jangan, itu cuma dua pilihannya. Amun kada makruh haram. Ya minimal makruh. Kecuali ada uzur. Lintuhut sakit, kada kawa ditekuk, kada kawa dilipat, kada kawa besila, maka sidin behunjur, kada apa-apa. Ya. Atau lagi kambuh asam urat, kada kawa besila behunjur, kada apa-apa. Tapi kalau sehat ya kada boleh menghunjurakan salah satu batis, apalagi kada dua batis. Nah, mun uyuh besila duduk iftirash. Uyuh iftirash tawaruk. Uyuh tawaruk besila pulang. Nah, gitu ya. Siklusnya tuh. Wala muttaqian ala yadihi ila jambihi awwar al-dhahri. Jangan bersandar ya pada tangannya, menyansar atas tangannya, ila jambih, bagian sininya, awar idhahri. Itu seakan menjadi itu bang, banyak aturannya jadi tukang guru. Nah jangan kayak ini. Nah itu bersandar pada ala jambih, nyaman bang kayak ini. Atau kayak ini, nah, ala dhahri. Ini jadi tuan guru aib. Jadi penceramah duduknya ini aib. Jadi santri jangan juga. Nah, duduk aja. Uyuh tawaruk iftirash. Uyuh iftirash besila. Nah kan gitu. Yalah. Jelas lah. Enggak ada dicontohkan karena kada jelas. Wal yasun badanahu, dan hendaklah dia menjaga badannya, aniz zahfi, dari bergerak-gerak. Kada kalau instruksinya tuh bergerak-gerak, gerak, kada ada. Yalah, yang ada siap gerak, istirahat di tempat gerak.
Jalan di tempat gerak, pada bergerak-gerak, gerak. Wa tanaqquli an makanih, dan berpindah-pindah tempat. Cuman sudah duduk di satu tempat, di situ Bang, usahakan jangan pindah-pindah. Makanya sebelum duduk tuh pastikan dulu mantap hati di situ. Menjadi penceramah nyaman aja Bang, biasanya sudah diarahkan orang. Di situ gurunya duduknya. Duduk aja kita di situ. Wa yadahi ala abasi wa tasbiki biha, dan jagalah itu atap ke waliyasun dari waliyasun badanahu. Nah sini waliyasun yadai, dan jagalah tangannya anil abasi, dari bermain-main. Nah makanya di pondok nih antum pulpen jadi putar-putar, tahani sudah jadi kebiasaan, ubah kebiasaan. Apalagi guru berceramah, guru mengajar, menggambar. Ini gambar Ultraman ribut. Ultraman sepi, Ultraman ribut. Tangan tuh kadang berdiam, apakah dia. Makanya cara menulis apa yang disampaikan guru. Makanya anu sejak hari pertama itu kan ditekankan benar. Karena di kitabnya disebutkan demikian. Jadi tangan. Kalau ada HP ya jangan semat-semat HP Anda. HP pulang. Anak pulang. Orang HP aja tuan gurunya. Wa tasbik biha. Lalu jangan jaga juga dari tasbik. Tasbik itu gimana? Begini. Ini kalau hendak intizarus shalah makruh. Apa nih? Memasukkan jari-jari tangan di sela jari-jari. Amun tentang sholat tidak apa-apa. Tapi kalau sebelum sholat makruh. Duduk yang kayak tadi itu juga sebelum sholat makruh. Kalau setelah sholat tidak apa-apa. Boleh. Yang tadi bersandar tangan kiri atau kedua tangan. Ya, kecuali ada uzur. Wa ainaihi, dan hendaklah waliyasun ainaihi, hendaklah menjaga kedua matanya anit tafriqin nazar min ghairi hajatin. Tafrik berpindah-pindah pandangan. Cepat benar matanya itu berkelebat, semat ke sana, semat ke sini, semat ke sana, semat ke sini. Nah, ya melihat aja, melihat jamaah, melihat kekanakan, melihat grup habsyi lagi baca salawat. Tapi jangan semat ke sana, semat ke sana, semat ke sana. Nah, liar benar matanya. Bahayanya itu jadi tuan guru. Wa yattaqal muzaha wa kathratad dahiki, lalu takutlah dari banyak bercanda dan banyak tertawa. Jadi hindarilah, wa yattaqa, hindarilah dari muzaha bercanda, wa kathratad dahik, dan banyak tertawa. Masih nyala lah Mila. Syamil, masih nyala. Apalagi tertawanya terbahak-bahak. Kenapa? Fa innahu yuqallilul haibah, karena banyak bercanda, banyak tertawa itu menurunkan haibah. Yuqallilu, ya menyedikitkan, ya menurunkan haibah, menurunkan kewibawaan. Orang tuh banyak pepander, apalagi pandernya kada mutu, tong kosong nyaring bunyinya, banyak tertawa. Nah, itu kada diasii orang jarang banyak. Randue aji kata orang Jawa. Haibahnya itu hilang. Wa yusqitul khismah, dan banyak tertawa, banyak bercanda itu menjatuhkan khismah, hismah, muruah. Kama qila, sebagaimana dikatakan, man mazastu khiffa bih, siapa yang bercanda maka candaannya itu akan merendahkan dirinya. Wa man aktsara min syai'in urifa bih, dan siapa yang banyak melakukan sesuatu maka dia dikenal dengan sesuatu itu. Jika dia banyak bercanda, banyak tertawa, oh berarti sidin itu pelawak. Ya kan?
Orang mau orang ketawa aja terus. Berarti sidin itu pelawak. Apalagi bercandanya, tertawanya di majelis Rasulullah, di majelis Maulid Nabi. Sampai ada seorang Habib mengatakan, Anda ini bagaimana di majelis Rasulullah? Anda isi dengan banyak canda, banyak tawa, malu sama Rasulullah. Nah, sampai begitu beliau menasihati. Anda ini menjual Rasulullah dengan tawaan, dengan candaan Anda. Jadi ya tawa canda itu seseperlunya, sesadangnya jurang banjar. Adalah supaya kedak garing, tapi tidak boleh sepanjang majelis itu isinya tanda candaan, tawaan. Nanti berkah ilmunya hilang. Nah, si tuan guru juga muruahnya hilang, haibahnya hilang. Jadi man aksara min syai'in urifa bih. Nah, paling itu bagus benar tuh. Man aksara min syai'in urifa bih. Siapa yang banyak melakukan sesuatu maka dia dikenal dengan itu. Hanya di Facebook postingnya jualan tanah aja. Oh, berarti orang ini tuan tanah. Kan gitu. Di Facebook atau di sosial media postingnya apa? Baju aja dipromosikan. Oh, si Den berarti pedagang baju. Di Facebook diposting skripsi mahasiswa, sidang mahasiswa, mengajar di kampus. Oh, berarti si Den ini dosen. Nah, kan. Kalau diposting di Facebook kegiatan tabligh akbar, tausiah, oh si Den ini berarti pengemban dakwah. Nah, gitu. Jadi man aksara min syai' urifa bih. Siapa yang banyak melakukan sesuatu maka dia kenal dengan. Sidin posting santri pondok, oh berarti sidin ini khadim, itu khuaidim, ya pelayan di pondok. Nah, kan gitu. Jadi orang itu dikenal sesuai dengan banyak apa yang dia lakukan. Namun diposting, misalkan apa, memasang umpan, menimbai unjun, kemudian strike, wah berarti si ini mancing maniak, nah, kan gitu. Iyalah. Wala yudarrisu fi waqti ju'ihi. Janganlah dia mengajar di waktu laparnya dia. Jadi bila lapar makan dulu. Makanya Buya itu kalau ceramah kan habis maghrib biasanya. Maka menjelang maghrib tuh usahakan makan. Atau sihi atau dalam keadaan haus. Mohon haus nyaman aja minum. Au hammihi atau dalam keadaan risau. Hanya disariki bini misalkan. Nah, tapi jangan juga kenapa bini ini saben anak ceramah nang laki disariki supaya nang laki ini kada jadi tulak ceramah. Nah, berarti harus bisa si laki ini meredam emosi, mengelola hati, meskipun disariki bini ceramah tetap harus berjalan gitu. Anjing menggonggong kafilah berlalu. Yang istrinya anjing. Ya ini contoh aja ya, misal ada nang gitu. Ya karena kalau berkelahiran bini atau disariki bini itu mesti ceramah tuh kacau tuh, taswisul fikri. Nanti hadis dibilang ayat, ayat dibilang hadis. Itu paling-paling gitu. Al-ghadabih atau sedang marah. Nah, maka berarti tenangkan dulu batinnya kalau sedang marah. Au nu'asih atau sedang mengantuk. Ya, mengantuk berarti makanya mengisi majelis itu siapkan guring dulu. Wailulah usahakan. Mun bisa kada ada waktu lagi di mobil guring. Ya, tidak bisa tidur lama, tidur sebentar. Paling tidak biasanya kalau sudah sangat sibuk nggak sempat lagi tidur itu berbaring, kemudian tarik napas dalam-dalam, tahan, hembuskan. Tarik napas, tahan sebentar, hembuskan. Lalu kosongkan pikiran atau bayangkan di tempat yang indah, di pantai kah, di gunung kah, supaya rileks anggota tubuh kita. Nah, setelah itu siap tampil meskipun tidak sempat tidur. Nah, itu di antara uslub ya, lelah, capek tapi tetap semangat. Au qalaqihi atau dalam keadaan kolak. Kolak itu apa? Bimbang, guncang.
Wa fi hali bardihil mu'limi wa harrihil muz'ij ya. Dan juga jangan dalam keadaan barid, dingin yang menyakitkan, atau panas yang sangat menyengat. Jadi jamaahnya kipas-kipas terus. Jadi cari waktu yang tepat. Farubbama ajaba au afta bi ghairi shawab. Karena sering kali, ya banyak kali, gara-gara lapar, gara-gara haus, risau, ngantuk, sedang marah, farubbama banyak kali ajaba dia menjawab au afta atau dia berfatwa bi ghairi shawab, itu tidak dengan jawaban yang benar. Wali annahu la yatamakkanu ma'a dzalika minastifa'in nadhari, karena yang sebagian itu tidak memungkinkan untuk menjernihkan pikiran. Ya, dalam keadaan ya sakit juga misalkan, kalau masih bisa ngajar, tapi kalau mengganggu pikiran ya dicukupkan secukupnya. Ini kisah sedikit malam Rabu kemarin, penceramah di Masjid Qaryah Thayyibah. Habis majelis di Qaryah itu kan ada lagi majelis jam 9 tuh majelis kitab Bulughul Maram. Jadi niat tuh supaya malam nggak ngantuk, minum kopi. Sebelum ceramah minum kopi. Nah, rupanya perutnya nggak siap. Karena sebelumnya sempat makan hampalam yang itu dibagi ke Banat itu. Rupanya nggak siap lambung. Makan mangga, asam, minum kopi itu juga meningkatkan asam lambung. Akhirnya sholat maghrib, baca doa itu sudah lemes tuh. Nggak kuat baca doa, tapi selesai. Habis itu keluar langsung ke tempat wudhu, muntah. Habis itu ceramah, bacakan kitab Jawahir dulu ya, Syarah Arba'in An-Nawawiyah, 30 menit, kambuh lagi. Akhirnya stop majelis, keluar ke tempat wudhu, muntah lagi, lebih banyak dari yang pertama, 2 atau 3 kali lipat. Habis itu sholat qabliyah Isya, kok terlihat ada bekas muntah di jubah. Oh, berarti kena muntah, najis. Akhirnya pulang, sampai rumah muntah-muntah lagi. Nah, itu jadi hati-hati juga kalau mau mengisi majelis, apa yang dimakan itu harus dijaga. Nah, itu akhirnya kejadian begitu. Baru kemarin malam Rabu. Karena asam lambung. Jadi hati-hati. Jadi kopi ternyata dalam kopi lagi. Yang kemarin migran itu juga itu kopi juga ternyata. Jadi kopi memang harus diminum di waktu yang tepat. Ya Allah, ini cerita supaya jadi pengalaman, supaya antum tidak mengalami hal yang sama. Naam, hadza akhiruhu wa sallallahu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdik. Sedikit lagi padahal ya, tapi ya sudahlah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.